Bapak masuk Islam 2010. 2010. Gara-garanya Pak. Nah ini saya tuh the point aja dah. Gara-garanya apa? Ya waktu itu sih saya memang ada satu apa ya pergulatan lah. Itu ada satu yang kok mengganjal gitu di saya ya. Apa tuh Pak? Ya di situ ada disebut pada Yesus saat itu Yesus mau disalib. Ada berkata Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, yang katanya ya Eli Eli lama sabachthani. Itu kalau di Matius Pak. Di Matius ya. Kalau di Markus Eloi Eloi lama sabachthani. Oh Eloi ya, itu malah saya yang kurang tahu itu. Ya gitu. Terus seperti itu. Gara-gara itu Eli Eli lama sabachthani. Kok Denny kenapa? Kok ya kenapa ya, kayak dia katanya Tuhan tapi memanggil Tuhan. Nah, seperti itu, Tuhan tapi memanggil Tuhan gitu. Katanya Tuhan tapi memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan. Ya, mending Pak. Sebelum disalib, ceritanya di Bible, Yesus di Taman Getsemani berdoa semalam-malaman kepada Allah, tulisannya. Ada juga Pak begitu. Jadi Tuhan berdoa semalam-malaman kepada Allah. Kepada Allah. Katanya Tuhan. Katanya Tuhan tapi berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Sekarang di depan saya ada seorang mantan kafir ya Pak ya? Mantan kafir. Jangan mualaf terus Pak ya. Saya tahun berapa Pak? Tahun 2010. Masya Allah, 2010 udah lama ya. Tapi belum ada isinya. Oh enggak lah. Dengan Pak siapa? Pak Denny. Pak Denny. Pak Denny siapa Pak? Denny Haryadi. Pak Denny Haryadi. Pak Denny keturunan Tionghoa bukan? Bukan. Oh bukan? Bukan. Papanya dari mana? Apa kebetulan dari Sunda, Bandung. Oh, Bapak Sunda. Ibu Jawa, Purwokerto, Purbalingga. Oh ngapak Pak? Ngapak ya. Oh waras Pak. Paling. Wis mangan? Wis. Oh wis. Oh bisa? Sampun. Sampun bahasa halus itu Pak. Kalau ngapak bahasa kerajaan itu. Oh iya. Sama saya juga di Cilacap lama ngapak berarti Pak. Oh. Orang tua umur berapa sekarang? Masih ada semua? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Ayahnya umur berapa? Tahun 39 guys. Kelahiran tahun 39. Lah, kok sama sama saya? Oh iya, pas banget ya. Apa saya 39? Mamanya? Saya kelahiran tahun 42. Lah, sama lagi. Sama lagi. Cuma mama saya udah nggak ada. Oh iya. Orang tua masih Kristen? Orang tua masih Kristen sampai sekarang. Masih ke gereja? Masih ke gereja. Masya Allah. Berarti masih segar Pak ya? Alhamdulillah masih. Oh, aduh, sering dianterin nggak Pak gereja? Nah tuh kalau ke gereja kita suka anterin, nanti pulang kita jemput. Oh gitu. Seperti itu. Oh tapi Pak Denny nggak ikut masuk gereja? Saya nggak ikut masuk gereja. Saya pulang dulu. Oh pulang dulu. Kemarin kan dekat. Oh gitu, makan bakso dulu depan gereja. Ya kira-kira seperti itu, cari sarapan. Oh Alhamdulillah. Nah, Bapak masuk Islam 2010. 2010. Gara-garanya Pak. Nah ini saya tuh the point aja dah. Gara-garanya apa? Ya waktu itu sih saya memang ada satu apa ya pergulatan lah. Nah, perlawanan kalau di sini ya gitu ya istilahnya ya. Saya mengistilahkan sendiri gitu ya. Kok kalau ya memang saya tidak begitu taat ya ke gereja juga ya. Tapi ya, di situ ada satu yang kok mengganjal gitu di saya ya. Apa tuh Pak? Ya di situ ada disebut pada Yesus saat itu Yesus mau disalib. Ada berkata Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, yang katanya ya Eli Eli lama sabachthani. Itu kalau di Matius Pak. Di Matius ya. Kalau di Markus Eloi Eloi lama sabachthani. Oh Eloi ya, itu malah saya yang kurang tahu itu. Ya gitu. Terus itu. Gara-gara itu Eli Eli lama sabachthani. Kok Denny kenapa? Kok ya kenapa ya, kayak dia katanya Tuhan tapi memanggil Tuhan. Nah, seperti itu, Tuhan tapi memanggil Tuhan gitu. Katanya Tuhan tapi memanggil Tuhan. Ya mending Pak. Sebelum disalib, ceritanya di Bible, Yesus di Taman Getsemani berdoa semalam-malaman kepada Allah, tulisannya. Ada juga Pak begitu.
Jadi Tuhan berdoa semalam-malaman kepada Allah. Kepada Allah. Katanya Tuhan. Katanya Tuhan, tapi berdoa kepada Allah. Berdoa pada Allah. Ada juga ya. Ada juga seperti itu. Iya, saya pernah mendengar memang itu ya, di waktu saya masih di Kristen gitu ya. Jadi berapa tahun Pak Denny di Kristen? Jadi dari lahir. Dari lahir sampai usia? Sampai usia tahun 2010 saya usia berapa ya? 40-an lah. 24 bukan? Masih muda banget ya. 2010. Lahir 68. Oh, 68 berarti berapa ya? 42 tambah 2 tambah 10. 10. Berarti 52. Sekarang? Enggak, dulu 2010. 52 masuk Islam. Alhamdulillah. 42. Iya 32 tambah 10 ya. Iya 42. Alhamdulillah 42. Nah, gara-gara Eli lama sabatani, Bapak pikir kalau Tuhan kenapa memanggil Tuhan? Memanggil Tuhan seperti itu. Bapak dulu mungkin waktu di gereja nggak di Jamaah Roh Kudus kali. Kalau ya saya nggak tahu juga ya, tapi itu jadi pergulatan aja lah sih sama buat saya gitu ya. Lo kan memang Yesus Tuhan yang jadi manusia, Pak. Iya kan Tuhan, memang Tuhan jadi manusia kalau di ajaran saya dulu gitu ya. Tuhan jadi manusia, tapi kenapa Tuhan Manggil Tuhan. kok manggil Tuhan? Itu yang jadi ini ya. Berarti ada dua Tuhan maksudnya. Saya kurang paham juga ya, tapi kalau secara itu kan katanya Trinitas, ada yang sebut Trinitas juga. Apa, 3 jadi 1, 1 jadi 3, apa, 1 dalam 3 gitu ya. Enggak, waktu Yesus memanggil Eli lama sabatani, kan manggilnya kepada Bapa berarti kan? Betul. Seumur hidupnya di 4 gospel itu Yesus nggak pernah nyebut Tuhannya dengan sebutan Eli, selalu nyebutnya dengan Bapa. Bahkan Yesus ngajarin doa juga, nama doanya doa Bapa kami gitu kan. Betul. Kan Bapa kami bukan Bapa kamu gitu kan. Bapak kami. Kalau Bapa kami kan berarti kan bapaknya Yesus juga kan. Iya, betul. Berarti Masuk Yesus di punya situ, ya. berarti Yesus punya Bapa yang sama dengan Bapa saudara-saudaranya atau murid-murid ya kan. Iya, betul. Betul, Pak? Betul. Nah terus waktu Yesus nyebut Eli itu kan berarti pertama kali tuh Yesus dari kecil sampai dia disalib nggak pernah nyebut Tuhannya dengan Eli, tiba-tiba disalib dia nyebut Eli. Nah kira-kira tuh Yesus bukan bagaimana? Kalau nyebut Eli, ya harusnya bukan ya. Harusnya bukan ya? Karena nggak pernah nyebut Eli kan? Nyebut Eli, iya. Terus waktu nyebut Eli Roh Kudusnya kemana gitu Pak? Ya, kira-kira seperti itu lah. Berapa lama Pak Denny mengalami pergulatan batin itu? Ya, saya sih tetap ke gereja ya pada saat itu ya. Cuman kan gimana secara ininya, secara hati ada yang tetap mengganjal gitu di saya. Nggak pernah gitu. ngobrol sama pendetanya Pak? Enggak sih, nggak pernah ngobrol. Kan saya juga memang tidak aktif ya, mungkin tengahnya paling hari Minggu ke gereja. Tapi kalau ikut kegiatan memang saya enggak sih. Oh gitu. Ya. Oh bukan jadi majelis atau apa gitu? Bukan. Penatua gitu? Bukan. Iya. Ya hanya ke gereja aja gitu. Seperti itu. Nggak aktif di kegiatan gereja. Nggak aktif di kegiatan Dari gereja. kecil sampai masuk Islam itu gerejanya pindah-pindah atau satu Enggak, gereja? satu aja. Wih, setia banget berarti. Iya, tapi kan saya itu sempat berapa tahun itu tidak ke gereja. Tapi ikut sekolah minggu, kebetulan waktu di perumahan saya itu ada kegiatan juga. Sayanya ikut di situ, tapi tidak di gereja. Oh gitu. Nah, semenjak ada katekisasi, barulah saya ke gereja. Oh. Jadi berapa tahun Pak nggak ke gereja? Berapa ya? Saya di CD aja itu, ya istilahnya CD ya mungkin. CD. Oh iya, gerejanya apa tadi Pak? Gereja apa? Saya di GPIB waktu itu. Oh GPIB. GPIB, ya. Ada CD. Ada CD. Bapak nggak ikut? Ikut. Oh ikut. Ikut. Terus berapa tahun bolongnya? Nah itu sebelum CD itu saya bolong tuh, banyak bolong. Oh, sebelum tapi CD. setelah CD itu ya Baru rajin lagi. rajin lagi. Tapi ya itu ya suka ya bukan Suka bolos. bukan dalam arti begitu saya baca Alkitab di situ kok ada ya itu ya memang di waktu sekolah minggu diajarkan Tuhan Yesus sebelum disalib itu ada mengatakan ya dalam sabatani, tapi saya tidak begitu tidak apa Nggak tidak protes. terlalu inilah Nggak protes. nggak protes. Tapi waktu
ya saya sering udah mulai deh tuh ya ke gereja setelah CD itu, yang lama-lama akhirnya kok terpikirkan gitu ya, kenapa Tuhan kok berdoa pada Tuhan gitu. Minta tolong pada Tuhan. Nah, seperti itulah jadi ada pergolakan di saya seperti itu. Itu tadi berapa lama Pak pergolakan itu sampai akhirnya masuk Islam? Ya itu sekitar berapa tahun lah gitu ya. Sampai tahunan? Ada tahun seperti itu, tahunan gitu ya. Tahunan tapi masih ke gereja? Masih ke gereja, saya tetap ke gereja gitu. Masih tetap ke gereja. Itu udah tahunan begitu masih ke gereja, itu ada yang diincar di gereja atau gimana Pak? Ya gimana, yang diincar dalam arti apa nih? Ya, apa siapa ya, tahu katanya. ya, siapa tahu ada orang yang diincar atau bagaimana gitu. Memang sih pada saat itu sih saya inilah istilahnya cari-cari jodoh lah. Oh, cari-cari jodoh. Oh, ya. Berarti nyari jodoh ke gereja. Ada sambil menyelam minuman lah. Sambil bisa minum bir gitu. Wah. Nah, Oke. seperti itu. Terus akhirnya gimana ceritanya Ya, Pak terus kok- Denny? Ya saya ya, dari sini nggak berlanjut gitu ya. Terus menjalin hubungan dengan yang lain juga terus sampai ada 3 atau 4 kali ya. Orang gereja. Enggak, beda-beda. Oh, beda. Tapi sama-sama Kristen. Tapi sama-sama Kristen. Nggak ada yang jadi itu. Nggak ada yang jadi atau tidak berlanjut sampai menikah lah itu. Oh, nggak ada yang jadi itu maksudnya nggak sampai menikah. Nggak sampai menikah. Dan akhirnya ya Terus? saya di tempat kerja ketemu dengan sekarang ini perempuan muslim, Oh, mantan oke. pacar muslim. Mantan pacar. Nah, itu nggak lama lah saya menjalin hubungan. Alhamdulillah langsung Berapa bulan Pak? setahun lah. Oh setahun. Setahun aja. terus nikah. Nikah. Nah, waktu menikah Bapak masuk Islam. Sebelum Islam sebelum menikah saya udah Berapa lama sebelum menikah masuk Islam? sekitar ada dua bulanan 2 bulanan sebelum menikah sudah masuk sudah Islam. masuk Islam. Nah, masuk Islamnya itu dirayu sama yang sekarang jadi istri Bapak atau gimana? Oh, enggak Oh, enggak. enggak ada ke situ. Nggak dikasih ultimatum Pak? Enggak ada ke situ. Enggak. Memang gimana ya Wagi, kan mungkin ada pergolakan tadi lah, pergumulan tadi. Apa mungkin ya memang jalan hidup saya gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah, lebih baik saya yakinin aja deh. Nah, saya yakinin ini sudah jalan saya. Tapi waktu Bapak mau memutuskan mau masuk Islam, itu Bapak sempat belajar dulu Islamnya? Kalau di tempat itu saya di masjid yang saya syahadat, itu di belajar dulu ada. Sebelum syahadat? Sebelum syahadat. Berapa lama? Itu sebulan paling kalau nggak salah tuh ya. Oh. Kira-kira sebulan lah. Jadi sebelum syahadat sebulan belajar Islam? Ya diperkenalkan dulu Oh, seperti ini gitu. Oh. Nah, akhirnya saya Tapi waktu mantap. Bapak belajar itu Bapak sudah meyakini Islam atau belum? Waktu itu ada ada pergulatan itu ya. Saya belum istilahnya belum yakin lah gitu ya, Jadi makanya belajar dulu. Belajar dulu di situ seperti ini ya. Ditambah lagi ya kan ada masukan dari ustadz yang gitu yang kasih ke saya ya seperti itulah. Terus ya makin aneh aja buat saya yang eli lama sahabatan itu. Tapi waktu Bapak belajar sebulan itu, akhirnya di poin mana yang menurut Bapak Islam itu yang bisa diterima? Yang itu yang bisa yang lagi belajar. Ya katanya ya Tuhan itu satu. Tuhan satu. Tuhan itu satu. Tuhan yang satu itu tidak akan teriak eli Tidak akan ini. ya, mana ada Tuhan memanggil Tuhan, mohon maaf gitu ya. Tuhan, Iya. Tuhan. Seperti itu dalam hati saya tuh, saya tidak bicara ke siapa-siapa gitu. Oh gitu. Nah, selama Bapak jadi Kristen, kan Bapak percayanya Trinitas, Ya, betul kan? ya betul. Berarti itu waktu itu percayanya tanggung-tanggung atau gimana Pak? Ya percaya aja gitu. Tapi tidak saya tahu maknanya gitu. Oh. Hanya tahu Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Oh. Hanya tahu itu aja, tapi dalam saya tidak tahu gitu ya.
Yang Bapak maksud tidak tahu tuh, yang Bapak tahu tuh Tuhannya satu atau tiga? Tuhannya yang saya tahu Tuhan satu, tapi dia punya Tiga apa pribadi. ya? Tiga, iya boleh dibilang tiga pribadi lah dia. Tuhannya tetap satu. Tuhannya satu, cuma tiga pribadi. Cuma tiga pribadi. Tapi waktu Yesus dibaptis Pak di Sungai Yordan, Iya, Yordan. kan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Burung merpati ya. Ada Yesus di sungai, ada Roh Kudus di udara, ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi gitu kan. Iya. Berarti kan yang di atas itu Bapak ya berarti kan? Iya. Bapak, Roh Iya. Kudus dalam burung merpati, Yesus di Sungai Yordan. Iya. Kalau Tuhannya satu tuh kok nongol bareng Pak tiga-tiganya? Tiga-tiganya itu kan. Nah, sekarang katanya Yesus Tuhan, tapi lah siapa yang membaptis dong itu? Nah, Yohanes Pembaptis. Yang membaptis kan. Berarti Tapi kok Tuhan Yohanes- dibaptis? Iya, berarti Yohanes Pembaptis kan sakti bisa membaptis Iya. Tuhan ya Pak? Berarti Yohanes di atas. Betul, Tuhan. Maaf Bro. Iya. Ini kan kepercayaan kita yang Iya, dulu ya Pak ya. iya. Sekarang kita sudah sadar, kita sekarang sudah menjadi Muslim, kita hanya menyembah kepada satu Tuhan, itu sudah alhamdulillah buat kita. banget Bang. Iya Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 2010 sekarang sudah tahun ke-14 berarti ini Pak. 14. Oke, Bapak waktu itu bersadat di mana? Di masjid mana? Di Masjid Al-Azhar. 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 Al-Azhar yang di mana? Yang di Cakung. Oh, Al-Azhar di Cakung. Cakung. Oke. Saksinya banyak. Saksi calon, terus masih calon. Iya. Terus adik, istri, kakak juga, istri ada Iya, di situ iya. saksi. Waktu sadat itu sudah disunat belum Pak? Saya sunat dari SD. Oh, malah dari SD. Dari SD sudah disunat. Oke. Iya. Dari SD. Jadi malah dari kecil udah. Dari kecil memang sudah disunat. Kelas 6 itu waktu saya. Kelas 6? Kelas 6. Sunat masal. Enggak. Oh, enggak. sunat sendiri dong ya. Sendiri, ya. Oh, malu-maluin. Lah waktu itu kok bisa sunat gimana? Disuruh Kesehatan aja orang tua. Oh, sehat. Bukan kan ikut Yesus, Pak? Kau belum tahu. Oh, belum tahu ya. Masih kecil. Orang SD. tua ya, masih Iya, kecil. Iya. Belum tahu lah. Kesehatan aja waktu itu. Oh, oke. Iya. Terus berarti setelah Bapak sadat beberapa bulan baru Bapak menikah gitu ya. Ya sekitar sebulan 2 bulan. Setelah bersadat, tuh Bapak nanti terus belajar sholat, belajar apanya? Iya. Diajarin sama siapa? Alhamdulillah istri membimbing juga ya. Istri yang ngajarin. Ya, terus sama dari kebetulan punya teman juga, teman ngasih buku. Oh, buku apa tuh? Buku panduan sholat. Oh, yang ini? Yang kecil bukunya buat anak malah itu. Oh, gitu? Iya. Pakai aja gitu. Saya belajar itu. Memang saya belum ke masjid ya. Ya. Saya belum. Nah, waktu Bapak belajar sholat, ketika Bapak bisa sholat sendiri, sampai nungging-nungging istilahnya. Karena ada yang bilang gitu kan? Iya, ada yang bilang. Oh, apa agama kok sampai nungging-nungging gitu? Nah, ketika Bapak praktek sholat kan nungging berarti kan? Betul. Gimana rasanya Pak, waktu nungging? Ya, memang itu sujud ya, memang Iya. itu yang diajarkan di agama Islam. Nah, itu. Nah, terus sama kelamaan saya juga tahu ya. Itulah kita harus merendahkan kita itu di hadapan Pencipta kita. Pencipta Allah. Yang kita rendahkan serendah-rendahnya apa tuh, Pak? Sampai kepala kita. Kan kepala kan? Iya. Kalau seluruh Di badan, bawah. ya. Di seluruh badan kita, Pak, yang paling mulia apa? Kan kepala. Kepala, iya. Kepala kita suruh ditaruh di lantai. Tempat yang paling rendah kan? Iya. Istilahnya boleh dikatakan lebih rendah dari lutut gitu lah. Lutut, Lebih ya. rendah dari mata kaki gitu ya, Pak. Betul. Berarti kan itu puncak penghambaan, Pak, ya namanya. Puncak penghambaan kita kepada Tuhan kita. Jadi waktu Bapak sujud, ya biasa aja gitu. Ya, pada waktu itu, tapi lama kelamaan ya. Saya bukan sekedar Islam aja gitu ya, bukan sekedar Islam merek KTP atau gimana, tapi saya harus juga mengerti gitu ya, harus juga mengerti. Nggak hanya Alhamdulillah sekedar, ya. Terus waktu setelah sadat, sudah belajar sholat, puasa pertama gimana Pak? Alhamdulillah tuh bocor 1. Oh, Ingat belum itu satu. saya. Oh, Bocor 1. itu tahun pertama. Tahun pertama. Tahun kedua dan berikutnya? Ya alhamdulillah bisa jalanin, tapi ya mohon maaf ya kesini ini mah saya ini lebih ini lagi udah kronis gitu. Oh, ya. mah sakit Ada mah. mah, Oh, oke. tapi ya saya berusaha untuk bayar lagi gitu ya. Oh, oke. Bukan mah buatan kan ya? Buka mah jam 12 malam. Oh, ini mah buatan kok malah mau jam 12 malam. Ini. Jadi nggak ada masalah Pak ya puasa ya? Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Dan kebetulan juga saya udah jalanin waktu masih di mana? Kristen itu. Oh, di Kristen pernah puasa? Ya. Puasa apa Pak? Puasa Senin Kamis aja. Puasa Daud maksudnya? Oh, Daud kan Oh, bukan. kita
Kirain Nggak Ustaz bisa tahu. aja saya jalanin. Itu pun karena ada niat. Oh, Ada oke. yang dimauin gitu. Ada hajat Ada maksudnya. keinginan, ada hajat. Oh, iya, iya, iya. Terus gimana? Waktu pertama bayar zakat, rasanya? Rasanya ya memang itu kewajiban saya ya. Sudah ada kewajiban, ya udah. Saya harus jalanin. Oke. Ya kebetulan istri juga kan membimbing saya. Oh gitu. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pernah umroh Pak? Belum. Atau mungkin sudah pernah naik haji? Belum. Kemarin sih kebetulan nih mohon maaf ya, udah kita sisihkan untuk tabungan haji. Daftar haji. Udah. Tahun berapa? Oh, enggak, kemarin 2022 apa 23 lah, Bu. 22. Tahun lalu lah. Oh tahun lalu? Iya, tahun lalu. 2023. 2023. Terus sudah dapat kuota tahun berapa Pak? Belum. Belum keluar? Belum keluar kuotanya itu, tapi udah kita daftarkan. Sudah dapat formulir resmi pendaftarannya? Belum. Wih, nabungnya Oh baru aja ya, tabungan. tabungannya kita udah Oke. tabungin. Mudah-mudahan niatnya Amin, diterima Pak. amin, Mudah-mudahan amin. niatnya diterima. Nanti jangan kaget Pak ya, melihat kuotanya tahun berapa ya Pak ya? Iya, iya. Saya daftar 2018. Kuotanya 2036. 2003. Nggak tahu lah, walau nanti bagaimana Iya. ceritanya lah. Pokoknya ya, yang penting udah daftar gitu lah. Ya. Alhamdulillah. Yang penting kita mencoba mentaati dan mengamalkan apa yang sudah diperintahkan gitu ya. Di dalam rukun Islam seperti itu udah kita ikutin. Alhamdulillah. Waktu masuk Islam orang tua gimana? Nah, itu yang agak-agak seru ini. Agak seru. Itulah makanya gunanya podcast. Memang ya, Gimana? pasti pertentangan pasti ada ya. Iya. Pasti ada. Sampai ini apa masih calon ya. Calon istri saya itu sempat dicuekin Sama? sama orang tua saya. Oh, oke. Oh, berarti udah kenal. Udah kenal, kan sempat saya bawa ke rumah. Itu didiemin, dicuekin, diajak ngomong juga nggak dijawab. Didiemin. Iya. Nggak dikasih minum. Kalau dikasih minum sih dikasih minum, maksudnya kalau komunikasi gitu Oh, ya. oke. Iya. Nah, Itu setelah tahu Pak Denny masuk Islam waktu itu. belum, saya belum. Oh, belum. Tapi saya udah omong gitu, saya ikut. Kemungkinan saya ikut Islam. Saya bilang gitu. Terus reaksinya orang tua? Ya itu pertama menentang pastinya. Saya kenalkan ini loh calon istri saya, ya dicuekin, Dicuekin. didiemin gitu. Tapi lama-lamaan orang tua saya udah sekarang gini, kamu mau Kristen, mau Islam. Tolong agama jangan dimainin. Oke. Seperti itu, ada ultimatum seperti itu. Ya saya tenang juga dengar ada seperti itu gitu ya, kalau dia. Terus? Nah udah, akhirnya ya kami Jadi akhirnya ketika bersyahadat orang tua tuh udah langsung ya, tahu. tapi nggak menyaksikan. Oh iya, tapi langsung tahu. Tahu, cuma saya nggak ngomong. Tahu dari mana orang tua? Oh iya, tahu saya bilang saya setelah bersyahadat saya udah Islam. Oh, oke. Setelah saya bersyahadat ya, Ya sudah menerima berarti ya. ya sudah menerima. Nggak sampai dicaci maki kan? Enggak, alhamdulillah. Nggak sampai diusir kan? Enggak, alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah. sampai sekarang juga hubungan Tetap baik. tetap Alhamdulillah. baik. Kita ngantar ke gereja, istri saya pun ikut. Alhamdulillah. Bukain pintu mobil, kalau lagi Buat orang tua ya. orang tua tuntun sampai pintu gereja. Alhamdulillah. Gitu seperti itu. Bahkan jemaat-jemaat gereja pun tahu. Oh gitu. Iya, Oh, kita kan gereja yang sama yang dulu Pak Denny pergi. enggak. Oh, Dulu kan beda. saya masih di Jakarta Pusat. Sekarang kan udah pindah di sini. Oh, tapi sama-sama GPIB. Sama-sama GPIB. Oh enggak, GPIB waktu di Jakarta Pusat, sekarang kan saya di sini udah nggak ikut. Kan udah Tapi yang maksudnya di sini tuh di mana di sini dekat rumah, di mana, di ujung aspal. Iya, tapi Pak Denny dulu pernah ke gereja situ. Enggak, udah Islam. Oh, beda. Udah nikah Oke. kan, pindah sini saya udah nikah. Iya. Jadi saya ikut bukan pintu, diantar sampai depan pintu gereja. Ya kita kan menghormati sebagai orang tua. Iya, sebagai orang tua. Nganterin ke gereja ya istilahnya hanya sebatas kita menolong, membantu orang tua yang Iya. sudah sepuh gitu lah ya. Intinya kan kita tidak mengikuti ibadahnya. Iya. Kita hanya sebatas inilah orang tua saya, Iya. yang wajib saya menghormati, saya wajib Iya. menghargai. Bapak nganterin ke gereja, mereka kebaktian. Penting saya pulang. Oh pulang, nggak makan bakso dulu Pak dengan Enggak, gereja. nanti aja di luar. Ya maksudnya di luar gereja makan baksonya. Iya, berdua pacaran sama istri. Oh pacaran, Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa saudara Pak Denny? 3, saya anak tengah.
Kedua. Ya, kedua. Mereka masih Kristen atau Masih Kristen. dua-duanya? Dua-duanya. Gimana reaksi? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Ah. Lancar aja kami semua. iya. Alhamdulillahnya di situ. Iya. Ya Lebaran pun mereka datang. Oh gitu, Iya, alhamdulillah. Natal pun Apa datang? saya datang ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua ya. Oh, ke rumah orang tua. Ya, karena kan kumpul di situ. Iya, iya. Ke rumah orang tua. Ya, orang tua pun alhamdulillah ya kok kita Lebaran datang. Masya Allah. Datang Ke rumah Pak Denny. ke rumah. Ke rumah. Datang itu. Dijemput dong. Ya jemput kan kita antar lagi. Tapi dijemput bukan sama saya. Oh. Sama kakak. Sama kakak. Atau sama kakak. Ke rumah. Bareng-bareng datang. Oke. Gitu. Lah Bapak nggak ke rumah mertua? Kalau Lebaran, iya ke rumah mertua dulu. Oh, ke rumah mertua dulu, baru nunggu di rumah sama mertua. Di rumah mertua dulu, Lebaran di situ dulu. Iya, Itu iya. udah pasti. Alhamdulillah lah, berarti istilahnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan lah Tidak ya. ada yang perlu dikhawatirkan. Kami semua saling menghargai lah. Menghargai. Gitu. Berarti kalau begitu kan gini, berarti kan tidak semua ketika ada anggota keluarga di rumah yang pindah keyakinan harus berpisah, Ya, ya kan? setuju. Tidak semua harus ada yang diusir, gitu kan? Betul. Karena ada yang dikurung, ada yang bahkan ada yang dipasung, segala macam. Betul. Itu masih ada yang terjadi. Tapi alhamdulillah Pak Denny berarti nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Kalau saya dulu juga cuma ditanya sama kakak perempuan saya, Pak. Ini bahasa kakak adik kan. Lu ngapain masuk Islam? Gitu kata kakak perempuan saya. Gua mau ikut Yesus katanya. Lah kan selama ini kita ikut Yesus. Iya. Enggak, selama ini kita ikut Paulus begitu. Ikut Paulus. Itu selama ini juga saya nggak berani, bukan nggak berani ya. Nggak enak lah ya. Yang pada inilah, Ya, nggak ya. enak lah mungkin ya kalau orang tua pengen ngomong ini loh Islam seperti ini loh, ini loh perubahan saya selama. Ya kalau sempat gojolak, apa maksudnya saya timbul apa namanya goyang gitu ada sempat gitu ya. Tapi kan di situ memang saya pendengar kalau biasanya kita pasti diuji. Oke. Ya itu saya ngalamin kok. Nah, kalau namanya orang beriman pasti diuji, Pak. Diuji. Jangan kira kita beriman terus nggak diuji, enak aja gitu. Mau ijazah sekolah aja diuji kan, Pak? Diuji, betul. Ikut ujian kan? Betul. Nah, iya, apalagi kita urusan akhirat. Enak amat kita nggak diuji. Nggak Ini mau. apa istri saya lah, saya di Alhamdulillah. alhamdulillah banget saya udah banget. Berarti ya Bapak udah cukup lama lah ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain reaksi gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Ya, ya. Ya memang kalau di kota besar mungkin tidak terlalu bagaimana gitu ya. Bagaimana, Biasanya di kota kecil, Pak. Ya, oh biasanya malah. Iya. Ya. Pernah ada seorang anak muda, laki-laki Pak ya, dari Pematang Siantar. Anak muda Pak, umur paling 20-an. Terbang dari Siantar Pematang naik pesawat, turun di Cengkareng, dari Cengkareng naik bus ke sini 3 jam, di sini nunggu saya 2 jam. Setelah ketemu saya ngobrol setengah jam bersahadat, terus saya pulang lagi ke Pematang Siantar malamnya. Saya tanya, ada yang begitu? Saya tanya, kamu ngapain jauh-jauh ke sini cuma sahadat doang? Saya bilang. Dia bilang apa? Kok kalau saya sahadat di sono, mau di masjid manapun orang tua saya pasti tahu. Mau gitu. Kota kecil, kota kecil. Ada lagi nanti perempuan dari Kudus. Ngobrol sama saya sebentar di IG. Nggak lama ya dia minta waktu, datang dari Kudus datang ke sini. Udah ngobrol sebentar sahadat. Saya tanya, kenapa kamu nggak sahadat di masjid sono aja? Kudus kota kecil kok katanya. Saya mau sahadat di mana aja, pasti orang tua saya tahu gitu. Iya. Pas dia sahadat di sini, ada teman saya orang Kudus, kenal sama itu perempuan. Udah Loh, kemana-mana dong ya? kamu anak di sini ya kata. Iya. Gitu. Langsung ketakutan Pak. Langsung Yang sahadat ketakutan. ketakutan. Aduh, Ci, jangan kasih tahu mama saya ya, jangan kasih tahu mama saya. Kota kecil gitu. Jadi memang masih ada yang seperti itu. Kalau Jakarta mungkin Ya, lain lah ya. Lain ya. Iya. Ya memang selama ini sama temen sih nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Pak Denny selama menjalankan ajaran Islam gimana? Ada masalah atau ada? Saya sih jujur aja ya baru artinya saya baru belajar itu setelah saya udah nggak kerja gitu ya. Oh, Mulailah saya ke masjid, Oh. gitu. Salat subuh di masjid, itu mulai dari situ saya. Oh. Waktu saya kerja jujur saya nggak ke masjid. loh,
Sholat di rumah. Oh, sholat di rumah. Kecuali ya Jumat ya. Oh, oke. Sholat Jumat ya, sholat di kantor, subuh di rumah gitu. Oh, maksudnya mau jadi suami yang soleh atau yang soleha, Pak? Soleh di rumah. Waktu masih di kantor mungkin masih soleh. Tapi alhamdulillah sekarang ke masjid lah ya. Alhamdulillah. Teman-teman di masjid juga, Ustadz juga nerima. Oke. Ya, welcome lah ke saya. Iya, iya, iya. Berarti di komplek Pak Denny udah jadi ustadz gimana? Ya enggak lah. Kan udah nggak pernah ninggalin masjid dong. Wah, kalian sih masih ya pasti. Oh, tapi gitu. saya usahakan saya ke masjid. Gitu, saya usahakan saya ke masjid. Iya, iya. Jadi ya alhamdulillah berarti Pak Denny masuk ke dalam Islam ya sampai istilahnya menjalankan Islam dengan istilahnya dengan boleh dikatakan dengan bahagia gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Seperti itu. Nggak ada pergulatan batin gitu ya. Ya, cuman tadi itu aja yang ya sedikit ada yang waktu saya mau menikah itu dengan istri. Ya, itu kan sebelum orang tua menikah. ya salah. Ya, gitu ya pasti akan ada. Nggak, maksud saya setelah menikah. Kalau setelah menikah enggak ada. Nggak ada masalah ya. Cuman untuk masalah ekonomi ya pastilah. Nah, itu Ujian. Sempat ya ujian. Itu sempat jatuh, benar-benar jatuh saya. Jatuhnya gimana nih? Ya seru deh. Bukan maksudnya imannya. Bukan dalam hal ekonomi gitu. Loh, bukan kalau ekonomi kan itu sebenarnya boleh dikatakan ya tinggal masalah bagaimana Ya, kita ya, menyikapinya gitu kan. Ya otomatis jadi saya goyah juga gitu. Imannya? Iya jadi goyah. Oh. Kok saya begini sih jadi apa? Nah itu kan ujian Pak. Nah itu dia seperti itu. Kuat nggak nih kalau diuji ekonominya? Betul, gitu. betul. Ya, kalau nggak kuat nanti paling digini-gini cemen gitu. Ya kan gitu kan? Iya betul. Tapi alhamdulillah terus waktu berjalan ya istri juga menguatkan saya. Di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sedikit saya apalagi setelah saya ke masjid itu saya benar-benar merasakan perubahan. Tapi kan gini Pak Denny, ini mohon maaf ya, bukan saya bermaksud ngajarin bukan. Iya. Setiap keadaan dari manusia itu kan ujian. Mau dia miskin itu ujian, Iya. mau dia kaya juga ujian. Iya. Tapi kira-kira Pak, jadi orang kaya sama jadi orang miskin, ujiannya beratan mana Pak? Sama-sama berat ya. Yakin? Ya kalau itu kan biasa diuji. Kalau kata saya apa saya dengar gitu ya. Ya. Orang kaya diuji dengan hartanya. Orang miskin pun diuji dengan ya mungkin ketidakmampuannya ya gitu Ya, kan, seperti ya. itu ya. Tapi biasanya yang lebih banyaknya sih di orang miskinnya ya mungkin ya. Tapi kalau kita tahu-tahu kita punya uang banyak, kira-kira kita bakal yang langsung pertama kita inget tuh langsung untuk menggunakan harta itu di jalan Allah atau enggak Pak? Kebanyakan. Gimana? Saya aja jujur aja ya, kalau kamu istri aja. Pokoknya ini kita dikasih rezeki ya minimal 2,5% itulah yang harus kita Wajib. Yang itu dulu aja saya bilang gitu ya. Selebihnya mungkin sambil berjalan gitu ya. Sambil berjalan. Berarti kalau sambil berjalan mikir-mikir nih berarti. Jadi sebenarnya kalau orang kaya diuji Pak, itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Oh malah begitu ya? Iya. Oh, salah. Enggak, ini kebanyakan begitu. Orang yang kaya biasanya ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Karena bagaimana dia menggunakan harta itu di jalan Allah. Jangan-jangan dia lebih banyak menggunakan hartanya bukan di jalan Allah. Gitu. Orang sakit sama orang sehat kan sama-sama ujian juga, Pak. Iya. Yang sakit dia juga diuji karena dia sedang tidak berdaya. Bahkan kalau di Islam kan kita memahami bahwa orang lagi sakit itu sedang dicuci gitu lah istilahnya. Ya, sedang Lagi diangkat sakit dosanya, ya. iya kan? Tapi orang sehat juga kan diuji, Pak. Diuji nggak Pak kalau orang sehat? Iya. Diuji Diuji juga. Iya. Nah, jangan kira lagi sehat terus enak-enakan nggak istilahnya nggak berjalan di jalan Allah gitu. Juga semuanya ujian, Pak. Juga semua ujian ya. Iya. Sakit, sehat. Mau sakit, mau sehat, kaya, mau miskin, mau kaya, semuanya ujian. Semuanya ujian. Jadi maksud saya jangan kita berpikir bahwa kalau lagi sehat berarti kita lagi nggak diuji nih. Enggak, itu kita juga ujian. Karena yang diuji kan bukan badannya, Pak. Yang diuji kan imannya. Imannya. Iya. Iya. Betul kan? Iya. Yang diuji bukan hartanya, tapi kan imannya Iman juga. juga, Lagi ya. sakit, lagi miskin juga yang diuji kan imannya. Jangan kalau lagi nggak punya duit, waduh, nih Allah gimana nih gitu. Protes. Iya, itu goyahnya saya di situ. Kalau udah protes, yang timbul apa, Pak? Suzon kan? Suzon, yang ada Halo. Suzon ya. Iya. Betul kan? Iya, betul. Dan itu memang saya alamin.
Dan itu banyak. Ya. Dan itu banyak ya. Makanya maksud saya jangan sampai kita suzon sama Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya kan? Allah menciptakan siang dan malam. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Allah menciptakan kekayaan dan Kecukupan. cukup. Oh, Bapak pinter udah. Pintar ya, Pak? Ya, pinter. Berarti Bapak nggak suzon. Banyak orang yang menjawab dengan kemiskinan, Pak. Oh gitu ya. Ah, iya. Gak pernah dengernya di YouTube. Oh, udah denger, kirain dong denger. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi maksud saya kita jangan sampai suzon gitu sama Allah Taala. Kita aja nggak boleh suzon sama manusia, apalagi sama yang menciptakan kita, gitu kan istilahnya. Alhamdulillah. Ada cerita mungkin Pak yang mau di-sharing buat kita selama jadi Muslim gitu? Oh iya paling ya. Apa? Kalau yang benar-benar saya benar-benar ngalamin ini ya waktu COVID kemarin. Waktu COVID kemarin itu istri saya kena COVID. Oke. Saya di rumah cuma berdua. Oke. Gitu ya, kamar cuma satu. Terus Bapak ketularan nggak? Alhamdulillah enggak. Padahal saya enggak. tidur di samping istri saya. Nggak ada perubahan lah. Dalam arti dalam kehidupan sehari-hari saya itu nggak ada perubahan. Saya tetap tidur situ, makan juga nggak ada yang berubah. Pakai piring siapa pakai piring saya nggak ada aturan gitu. Alhamdulillah ya. Niat saya cuman saya ngerawat istri saya. Nggak ada yang berubah kehidupan saya daripada itu. Saya juga waktu itu kena COVID Pak. Kena Saya juga. dikeluarin dari kamar. Istri tidur di kamar, saya tidur di luar. Gimana? Saya nggak ada perubahan pada waktu itu. Benar saja. Saya diusir sama istri saya keluar dari kamar gitu. Oh. Ada sih istriku? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Tapi bukan, maksudnya kan waktu itu kan mungkin kita masih Ya. takut atau gimana Ya. kan, jadi tidur bisa gitu. Oh Bapak enggak ya? Tidur Enggak, di kamar saya biasa aja sama Oh, istri saya. alhamdulillah. Tapi ngomong Pak tadi saya lupa, ketika Bapak ekonomi jatuh, Bapak bilang tadi imannya goyang, terus gimana ya pas recovery-nya gimana? Ya, Caranya gimana waktu recovery? Saya sih dikuatkan sama istri saya jujur aja ya, dikuatkan sama istri saya. Ya itu Pak, pada saat itu saya belum ke masjid. Oke. Saya belum ke masjid gitu ya. Saya udah subuh, yang penting subuh sama isya. Bukan berarti yang lain nggak penting gitu ya. Utamakan gitu ya. Dan saya subuh, alhamdulillah sampai sekarang saya Alhamdulillah. ya ke inilah ke masjid gitu Iya, saya iya, jalan ke iya. masjid. Alhamdulillah. Jadi contoh lah Pak ya. Ya, itu. Giliran rambut udah putih aja baru jadi contoh. Ya, itu ya. Biasa ya Bu ya, gitu ya. Orang giliran udah pensiun baru rajin gitu ya. Oh, waktu rambut masih hitam getol cari duit gitu. Duit. Alhamdulillah. Ya itu tempat jatuh lah. Gitu aja ya. Habis tabungan udah habis tuh. Oh, oke. Habis itu benar habis. Dan bisa jadi itu sentilan Pak. Ayo lo, kapan ke masjid lo? Ayo lo, kapan? belum ke masjid saya itu. Udah ada sentil baru ke masjid gitu ya. Iya, kadang-kadang memang manusia begitu ya. Kita juga tidak luput lah ya dari apa? Dari khilaf gitu. Pasti ada ya. Pasti ada lah. Pasti ada ya. Ya tapi kan sekhilaf-khilafnya kita, istilahnya kita masih dikasih kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri ya. Ya itu kan yang dimaui sama Allah ya. Oh, iya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertobat. Gitu. Tobat. Ya, memang saya masih tetap gitu ya. Ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Yang penting kan kita cuma berserah diri. Iya. Mau dikasih umur berapapun, udah berserah diri Berserah diri aja. aja. Terserah mau dikasih umur berapa ya Pak ya. Alhamdulillah. Terus gimana Pak? Ada cerita lain yang mungkin lucu atau mungkin menyedihkan atau apa? Yang lebih itu sih yang tadi aja tuh saya yang pas COVID itu Pas yang COVID paling aja. benar saya syukuri gitu ya. Saya cuman ya Allah, saya ingin membantu merawat saya ingin merawat istri saya pada saat ini. Saya cuma berdua gitu. Dan Jadi waktu itu pas lagi COVID, istri lagi sakit, bapak yang masak gitu. ya kalau masak sih kita suka beli GoFood lah kalau sekarang. GoFood. Kebetulan tetangga juga sangat peduli. Oh gitu. Iya. Tiap hari nganterin makan. Enggak tiap hari sih, cuman ngasih Indomie Oh, gitu oke. ya, piring-piring. Iya tiap hari tetangga ngasih Ada makanan. yang Tiap hari bapak juga nganterin piring kosong maksudnya. Oh enggak Oh enggak ya. Enggak.
Cuman masakin Indomie ya. Oh iya, gitu ya. Masya Allah. Ya, ya. Seperti itu. Itu yang paling saya syukuri di situ. Enggak, tapi tadi yang saya terkesan orang tua Bapak lah. Orang tua Bapak dan saudara-saudara akhirnya bisa hidup damai istilahnya ya. Iya. Dalam satu keluarga tidak ada yang harus Tidak, alhamdulillah itu. Ya, ya. Saya syukuri banget Ya. itu. Jadi artinya saya hari ini juga membuktikan bahwa tidak semua orang yang beda keyakinan harus berpisah dengan keluarganya Ya. atau harus bermusuhan dengan keluarga. Ya, betul. Memang banyak kasus yang terjadi ketika orang pindah agama di dalam satu rumah, dia ada yang sampai diusir, ada yang sampai istilahnya bahkan dipasung, nggak boleh keluar, Betul, disekap betul. dan sebagainya. Belum lama juga ada mualaf di Jogja, perempuan disekap sama orang tuanya sampai harus didatangi, mediasi dan segala macam. Ya ada yang bisa diselesaikan dengan baik, tapi ada juga yang sampai bertahun-tahun orang tuanya nggak bisa terima. Masih ada Pak? Masih ada saya. Masih ada. Masih ada. Itu tadi yang di sini, Oh, iya. Melisa, Oh, udah 8 tahun tuh belum bisa pulang ke ketemu rumah orang orang tua. tuanya. Nggak diterima, tidak diterima. Jadi orang tuanya belum bisa menerima dia pindah agama. Karena masih banyak orang tua yang kadang-kadang ngomongnya begini Pak, kamu tuh udah dilahirin, udah dikasih makan, udah digedein, udah disekolahin, giliran gede ninggalin agama orang tua gitu katanya. Jadi mereka sebutnya agama orang tua, gitu. agama warisan jadi. Kan nggak ada agama orang tua Pak. Sejalannya waktu kan kita pilihan juga. Iya. Buat kita juga kan. Iya. Keluarga orang tuanya sayang banget malah sama saya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang tuanya ibu juga sayang banget sama dia. Alhamdulillah. Oh, aduh, menantu favorit ya bu ya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Terakhir saya. Iya, iya, alhamdulillah. Ya pokoknya sekarang kita mau tinggal siap-siap pulang gitu aja Pak ya. Karena Ya, setiap orang kan betul. pasti pulang. Pasti pulang. Ah, Betul. tinggal siapa duluan kan? Hmm. Kan belum tentu yang muda Iya. pulang belakangan. Betul. Bisa aja pulang duluan Pak ya. Betul. Nggak ngejamin yang Nggak udah ngejamin, oh, iya. belakangan gitu ya. Ini menghibur diri Pak Iya, namanya Pak. pasti harus ada. Baik, alhamdulillah. Ya kalau gitu ceritanya Pak Denny tadi ya cukup menginspirasi kita. Ya artinya tidak semua orang yang pindah keyakinan dalam satu rumah itu harus bermusuhan. Ya. Setiap orang tua juga wajib tahu bahwa setiap warga negara di Indonesia, Pak, itu dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Iya. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang orang tuanya yang mau pindah agama. Ya, menasihati boleh. Boleh, ya. Istilahnya mengusahakan supaya dia tidak keluar agama boleh, tapi melarang tidak boleh. Itu kali Pak ya. Iya, betul. Iya, iya. Jadi apa ya? Mau Kristen, mau Islam. Pak diminum Pak dari tadi. Oh iya, minum. iya, iya. Istri saya juga sampai bicara seperti itu tuh. Kayaknya terutama ibu saya ya, yang kelihatan banget apa namanya tidak terimanya lah gitu Ya. ya. Tapi itu akhirnya ibu saya sendiri pun yang bicara. Oh. Mau Islam, mau Kristen. Tolong agama jangan dimainin. Itu ibu saya sendiri yang bicara. Alhamdulillah. Seperti itu. Sekarang ibunya seneng dong Pak. Tiap minggu Wah. diantarin ke gereja. Saya belum cerita nih ke istri. Apa tuh? Itu sih ini baik bener. Siapa? Ini nama istri Oh, saya. nama istri. Oh, terus. Itu baik bener. Awas Pak, kepalanya ngembang terus Pak. Iya, iya. Makanya saya nggak mau cerita. Oh. Baru di sini cerita. Oh, gitu. Oh, ada yang sembunyi nih Bu? Ya. Oh, Cuma satu aduh. doang itu aja kok. Cuma satu. Yang lain. Yang lain nggak ada? Enggak ada. Alhamdulillah ya berarti kan Bapak Ibu ini kan berarti sudah menunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua. Amin. Ya kan? Sampai orang tua bisa ngomong begitu, Ya. walaupun beda keyakinan. Berarti ibunya Pak Denny sudah melihat akhlak Islam. Amin. Iya dong? Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, ada pesan nggak Pak kira-kira buat penonton channel Dolitan ini? Ada pesan. Buat penonton yang sudah memang Muslim, juga pesan buat orang-orang yang mungkin belum Muslim, gitu. Ada pesan nggak Pak? Ya, yang penting kita yakin aja di Islam ini adalah inilah agama Yang benar. yang benar. Bukan yang paling benar Pak ya? Yang benar dan paling benar. Oh, yang benar dan paling benar. Oh, kalau paling benar berarti nanti ada yang lainnya benar Pak? Kan pasti teratas, paling itu kan pasti teratas. Yang teratas ya Islam. Oh, berarti paling benar di bawahnya ada yang benar-benar. Ya? Ya, tapi kan paling benar. Kalau paling benar, kalau benar menurut orang lain, saya terserah. Oh, Yang penting buat saya paling benar adalah Islam. bukan gitu Pak. Gimana? Sebagai Islam, Sebagai Islam. sebagai Islam.
kita berhak mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar. Jangan bilang yang paling benar. Oh. Kalau paling benar berarti ada yang benar yang lain. Ya. Kita sebagai Islam berhak ngomong Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah nggak? Salah. Berhak dong Pak. Berhak. Agama yang lain selain Islam juga berhak mengatakan yang sama. Mereka berhak mengatakan agama kamu yang benar, yang lain termasuk Islam salah. Itu hak mereka. Betul. Tapi kalau walaupun kita berhak mengatakan begitu, mereka berhak mengatakan begitu kan bukan berarti kita harus bermusuhan. Iya. Bukan. Artinya untuk masalah agama, setiap agama berhak mengatakan bahwa agama itu benar, yang lain salah. Boleh, tidak apa-apa. Bukan berarti harus bermusuhan, membenci dan sebagainya, enggak. Gitu Pak. Ya. Tetap bisa hidup berdampingan, ya istilahnya dalam satu bangsa dan negara. Gitu Pak. Iya. Setuju Pak? Setuju. Alhamdulillah. Jadi- Alhamdulillah ya, itu jadi pesan Pak Denny ya, Iya. buat teman-teman. Yang belum muslim pesannya apa Pak? Yang belum muslim. Eli lama sebatani. Kalau itu saya yang pasti saya dari situlah saya. Dari situ. Ya. Mungkin ada pesan buat yang belum muslim. Saya ngomongnya belum muslim Pak. Belum muslim. Insya Allah mereka jadi muslim. Ya. Yang belum. Nah ini mungkin agak-agak sedikit ini ya. Nggak apa-apa silakan. Ya kalau saya sih istilahnya saya mengalami bahwa setelah saya jadi muslim ini banyak perubahan, Banyak perubahan. yang terjadi dalam diri saya. Alhamdulillah. Seperti itu banyak Ya, perubahan. Saya ya menghadapi sesuatu kadang tidak perlulah dulu mungkin pakai emosi atau seperti apa ya. Coba kita punya keluarga, kita punya istri. Coba kita bicarakan. Jangan kita langsung ini loh. Gitu ya. Ya. Ini sama saya menjadi muslim. Alhamdulillah, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Denny ya. Obrolan kita mudah-mudahan menjadi inspirasi buat para penonton. Mudah-mudahan juga bisa menjadi jalan hidayah buat yang belum Islam ya. Terima kasih banyak juga perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat para pemirsa ya. Dan juga jika para pemirsa ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 atas nama YPM Atawi Jakarta. Ya barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit ya. Sekali lagi terima kasih Pak Denny. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Alhamdulillah.